Berbicara tentang judul series, The Peripheral. Peripheral atau periferal artinya adalah sebuah kata yang merujuk sebuah benda. Sebuah perangkat-perangkat komputer tambahan untuk melengkapi fungsi-fungsi pada komputer. Contohnya printer, headphones, proyektor, scanner, dan lain-lain. Di dalam film, periferal adalah sebuah objek yang dibuat oleh AI atau kecerdasan buatan untuk menyerupai manusia asli, untuk membuat versi salinan dari diri seseorang. TV series berjudul The Peripheral ini sangatlah tidak cocok ditonton saat sedang stres atau saat banyak pikiran. TV series ini adalah yang mungkin ingin kita cari sensasi dan pengalamannya terkait cerita ilmu pengetahuan fiksinya, melibatkan topik atau perkara yang selalu menjadi andalan untuk membuat orang pusing, yang tidak lain adalah topik mengenai waktu, yaitu masa lalu dan masa depan, dan juga topik lainnya meliputi kecanggihan-kecanggihan fungsi teknologi, serta kesenjangan sudut pandang dari dua zaman yang berbeda. Bagi kamu yang sudah sampai di episode final season 1, sudahkah kamu paham dengan endingnya? Kalau belum, mari kita bahas secara perlahan alur cerita dan hal-hal yang mungkin kamu lewati. What? Di awal cerita, karakter Flynn Fisher diandalkan kakaknya Barton Fisher untuk menguji sebuah alat permainan yang ternyata itu adalah sebuah alat untuk pergi ke masa depan. Untuk menyelesaikan misi kemudian mereka akan mendapat imbalan. Cara kerja perjalanan waktu di series periferal ini adalah tidak secara langsung tubuh kita berada di masa depan, melainkan hanya dalam bentuk data atau isi pikiran yang dikirim ke sebuah periferal yang dibuat menyerupai pemakai aslinya. Perbedaan waktu sebagai latar waktu yang digunakan adalah selisih 70 tahun. Di mana dunia Flynn masih di tahun 2032, dan dunia masa depan menunjukkan tahun 2100. Tentunya perjalanan waktu ini tidak disadari oleh Flynn pada awalnya. Ia mengira hanya sebagai sebuah permainan biasa. Kemudian ia hanya mengikuti orang yang memerintahnya yang bernama Aelita, untuk melakukan misi penculikan serta penyusupan ke sebuah institusi penelitian RAI. Hingga misi tersebut tertangkap basah, periferal tubuh kakaknya mati. Keluarga Flynn dari masa lalu terkena teror, dan Flynn dipanggil kembali oleh Will Netterton untuk dibantu serta diberitahu tentang semuanya. Will Netterton adalah orang yang direkrut oleh Lev Zubov, yang mana Lev Zubov ini adalah salah satu orang penting di dunia masa depan, yaitu dari oligarki bernama Klep. Aelita yang menjalankan misi di awal bersama Flynn, rupanya masih dalam tugas bersama Lev Zubov untuk menggali informasi dari institusi RAI. Setelah penyusupan yang dilakukan bersama Flynn gagal, Aelita menghilang membawa informasi penting yang belum diberitahu kepada Zubrov. Dengan dipanggilnya Flynn, Zubrov berharap Flynn bisa membantunya menemukan Aelita, beserta informasi jejak yang terkait antara keduanya selama misi penyusupan. Pertanyaannya, mengapa Aelita tidak kembali ke Zubrov dan berlindung dari RAI yang coba menangkapnya? Alasannya adalah karena Aelita sudah mengetahui sesuatu yang besar, sesuatu tentang cara pandang tatanan dunia yang tidak sesuai menurut dirinya. Dunia masa depan ini adalah dunia yang terstruktur, dunia yang terkontrol, dan dunia yang sudah ditata dengan ilmu pengetahuan tingkat lanjut, sehingga terbentuk kapasitas manusia yang seolah terlihat berada di level tinggi. Terlihat dari kecanggihan teknologi yang pengoperasiannya sudah tampak seperti orang yang melakukan sihir, dan cara berpikir, cara mereka berbicara, yaitu melibatkan kiasan dan perandaian yang seolah dibuat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia masa depan, yang berwawasan dan ber-IQ tinggi. Yang perlu digarisbawahi adalah, dunia yang hebat ini dibangun dan dikendalikan oleh 3 pilar atau 3 kelompok yang sangat berpengaruh. Pilar pertama adalah oligarki Klep, yang mana pilar ini adalah kelompok yang paling dominan menciptakan pembangunan tatanan dunia masa depan. Keluarga Zubov adalah salah satunya. Kemudian yang kedua adalah RAI, sebuah institusi yang mengurusi tentang penelitian-penelitian di luar nalar. Dan yang ketiga adalah The Met Police, yang bertugas mengawasi dunia dari tindakan-tindakan yang melampaui batas. Lalu terdapat hal lain yang disebutkan dalam sebuah istilah, yang mungkin kamu wajib tahu seperti jackpot, stub, dan neoprim. Jackpot,
adalah sebuah peristiwa semacam kiamat yang membumi hanguskan hampir seluruh kehidupan dunia, yang diantaranya meliputi perang, krisis air, kelaparan, wabah penyakit, kerusakan alam serta punahnya hewan-hewan. Dari peristiwa itu juga setelahnya terlahir tatanan dunia, atau generasi yang seperti kita lihat di masa depan yang penuh dengan kecanggihan dan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian, Stub adalah sebuah timeline dari masa lalu yaitu di mana Flynn dan yang lain tinggal. Di series ini, oleh karena masa depan yang super hebat dan maju ilmu pengetahuannya, menyebabkan mereka bisa menjangkau akses untuk pergi ke masa lalu, dan oleh sebab percampuran tindakan tersebut, mengakibatkan aliran waktu mengalir membentuk percabangan, seperti halnya konsep multiverse, kehidupan terbagi menjadi beberapa kemungkinan dan garis waktu. Neoprime adalah sekelompok orang yang memiliki visi bertentangan dengan tatanan dunia yang dibangun oleh 3 pilar. Salah satu anggota dari mereka adalah Aelita. Sejauh ini tidak banyak dijelaskan tentang Neoprime. Mungkin kita akan mengetahui lebih mendalam di season selanjutnya. Tentunya jika series ini dilanjutkan, intinya tujuan mereka adalah menghancurkan dunia masa depan yang ada saat ini. Nah, untuk sampai di akhir cerita, kita gabungkan semua yang sudah kita ketahui, dengan mengesampingkan masalah-masalah dan aksi teror di Stub, atau dunia tempat Flynn dan keluarganya tinggal. Aelita dikejar oleh Rai dan juga Zuboff, keduanya sama-sama menginginkan data atau informasi yang diambil Aelita. Bedanya, Dr. Nulan ingin menghancurkan data tersebut karena itu mengandung rahasia institusi Rai, sedangkan Zuboff menginginkan data tersebut untuk kepentingan oligarki klub tersendiri, yang mana mereka masih mempertahankan kekuasaan dunia masa depan semenjak jackpot. Sedangkan The Met Police di sini berperan sebagai penengah. Mereka berusaha menegakkan keadilan berdasarkan kedamaian yang mereka percayai. Dan untuk Flynn sendiri, ia yang terombang-ambing oleh huru-hara dunia masa depan sedangkan ia hanya menginginkan hidup damai bersama keluarganya. Kemudian ia mengetahui setelah diberitahu oleh As, bahwa data yang dicari oleh Zuboff dan Rai berada di DNA-nya. The jackpot. I'll push it to the next level. Thus removing the girl from the equation altogether, along with her hometown family, the whole benighted region. Mendengar itu, Flynn berniat berkompromi dengan The Met Police, Inspektur Lawbeer untuk membantunya membuka staf baru, agar Dr. Nulan yang sedang melindungi institusinya itu tidak melakukan kekejaman terhadap rekayasa kehidupan pada dunia masa lalu atau staf, yang mana ia hendak meledakkan Flynn beserta tempat kediamannya, sehingga kejadian jackpot akan terekayasa kembali. Lalu keputusan Flynn membunuh dirinya sendiri bukanlah berarti akhir dari semuanya. Jika kamu pernah melihat film dengan konsep multiverse, seperti film-film Marvel belakangan ini, atau konsep reboot seperti film X-Men, Days of Future Past, maka kamu akan tahu bahwa apa yang dilakukan Flynn adalah sama persis seperti apa yang dilakukan Logan dan rekan X-Men lainnya, di mana Flynn seperti halnya karakter Logan, yang mana akan hidup kembali di stub atau waktu yang berbeda beserta ingatannya selama ini, dan akan menjalani hidup dengan orang-orang yang sama, keluarganya, teman-temannya, tapi tidak dengan orang-orang yang berpengalaman yang sama. Di stub atau garis waktu lamanya, Flynn memang tetap akan meninggal, tetapi keluarganya, teman-temannya dan orang yang dikenalnya akan tetap menjalani kehidupan tanpa Flynn di sekitar mereka. Di adegan penghujung episode terakhir, kita melihat bahwa Flynn memasuki periferal kembali setelah ditembak oleh Connor, di mana adegan itu menunjukkan siasat Flynn dan Inspektur Lawbeer kemungkinan telah berhasil, yaitu di mana Flynn yang lama berpindah ingatannya ke Flynn yang ada di percabangan baru, untuk melakukan pemburuan terhadap Dr. Nulan tanpa diketahui oleh Dr. Nulan sendiri. Karena Flynn telah menghancurkan pelacak saat di ruang portal stub. Kemudian akhir seri season 1 ini meninggalkan adegan di mana Zuboff berkumpul dengan anggota klub yang lain, di mana di season berikutnya kita akan melihat persaingan yang lebih ketat di dunia masa depan, karena beberapa karakter baru sudah menunjukkan diri. Noshko, you hungry? Where's that fucking waiter?